Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, shalla anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Thumma qaladun wa likulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua keluarga yang hadir bersama-sama kita, kami ajak kepada kita semua kembali untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan malam ini hadir di acara takziah. Harapan kita pertama, mudah-mudahan jadi doa kepada almarhumah adik kita dalam mendahului kita semua. Yang kedua, kita juga sadar bahwa kematian itu ujian yang berat. Mudah-mudahan kita hadirkan keluarga, insya Allah jadi hiburan. Dan saya kira yang paling penting adalah kafa bil mauti wa'izan. Kematian itu peringatan untuk kita semua. Almarhumah ini pernah kurang lebih sama kita, bisa jalan, bisa duduk, bisa tidur. Sekarang sudah pindah tempat. Kemarin kita saksikan bersama-sama dimakamkan, dan pintu itu insya Allah semua kita akan menuju ke sana. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai. Beliau ini adik kita sudah pernah berkunjung ke kampungnya, dan dia sudah menikmati dua tanah haram. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang dia pernah lakukan di sana, karena alhamdulillah begitu banyak kelebihan. Salatu fi masjidil harami afdalu min mi'ati alfin. Satu kali salat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 kali. Berarti kalau dia sana salat Isya, di sini Isya, Duhur, Asar, Maghrib, satu kali salat di sana 53 tahun nilainya di sini. Satu kali haji, saya satu kali Jumat di sana, nilainya kurang lebih 200. Karena di tempat lain itu Jumatnya cuma 52 kali, di Masjidil Haram itu satu Jumat nilainya 100.000 kali. Dan mudah-mudahan juga dia pernah masuk di Raudhah, dan Raudhah ini menurut Nabi ma baina hujrati wa mimbari raudhatin min riyadil jannah. Antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya itu taman-taman surga. Siapa yang pernah menikmati Raudhah di Madinah, maka Allah akan mempertemukan Raudhah itu di akhirat nanti. Ada lagi tempat yang sangat mulia namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kamarnya Ismail. Satu saat Rasulullah bilang, siapa yang salat di badan Ka'bah maka Allah haramkan bangkainya disentuh api neraka. Istrinya Nabi tanya, ya Rasulullah, saya ingin masuk salat di badan Ka'bah. Nabi bilang, siapa yang salat di Hijr Ismail sama dengan salat di badan Ka'bah. Saya kira adik kita ini punya kelebihan banyak sebelum dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kelebihan yang pertama, dia sesudah Ramadan meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang Nabi sampaikan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman untuk mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dasarnya iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa kecil diampunkan Allah. Begitu kita keluar di antar satu hari namanya salat Aidil Fitri, dan dua jatahnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi au kharaja min dhunubihi ka yaumi waladat-sum. Saya kira kalau dua hal ini dimiliki orang, pertama dosanya diampunkan, yang kedua dia lahir seperti bayi baru lahir, pastilah dia termasuk orang-orang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Ada orang-orang tertentu dipanggil langsung oleh Allah, irji'i, kembali kepadaku. Allah rida menerima kedatangannya karena dia pun rida diatur. Tempatnya dua, fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Dia dikumpulkan bersama hamba-hamba yang baik dan surgalah tempat kembalinya. Kemarin juga saya ikut mensalati, alhamdulillah sepenuh masjid disalati. Satu saja di antara peserta diterima doanya. Alangkah bahagianya itu orang yang meninggal. Doanya Allahumma ghafir laha wa arhamha wa afiha wa afu anha. Allahumma la taharin ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghafir lana laha. Bapak Ibu, kalau kita bicara mati, ini sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari. Mudah-mudahan saja tidak ada di antara kita merasa bahwa dunia itu adalah segala-galanya. Dunia itu Bapak Ibu hanya tempat untuk transit. Dunia itu bukan tempat kita. Alhamdulillah nenek kita dicipta di surga, namanya Adam. Begitu Adam dicipta di surga, Allah bilang, Adam, semua kebutuhanmu sudah siapkan, kalau kau butuh cukup dengan kun fayakun. Tapi Nabi Adam tidak merasa bahagia, merasa apa kalau tidak dikasih pendamping. Nabi Adam tidak minta jenis tapi minta pendamping, tapi Allah Maha tahu diciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kirinya, makanya Hawa artinya hidup. Begitu ada Hawa ada masalah, sehingga Nabi Adam dikeluarkan di surga. Begitu Nabi Adam sampai di surga, tahu betapa bedanya antara surga dengan neraka, dia pun sujud dan berdoa. Mudah-mudahan ini juga pelajaran. Kalau ada kesalahan kita, ada kealfaan kita, ada dosa kesalahan kita lakukan, cepat-cepatlah baca doanya Nabi Adam di surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa juga itu terjemahnya, Bu. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami, kalau bukan dengan rahmat pengampunanmu maka termasuk kami orang-orang yang rugi. Karena doa itu mohon, Pak. Seseorang yang tidak mau berdoa dianggap orang sombong. Dan kalau dia merasa sombong, maka dia merampas salah satu hak Allah, yakni Allah yang maha besar. Makanya waktu kita salat, semua pergantian pergerakan itu disebutkan kebesaran Allah atau kesombongan Allah. Cuma satu gerakan yang tidak memakai kalimat Allahu Akbar, dari saat kita sujud, ruku kita bangun. Kenapa? Pertama, itu contoh dari Nabi, sallu kama ra'aytumuni usalli. Yang kedua, menurut pengertian para ulama, kenapa tidak pakai Allahu Akbar pada saat dia ruku kemudian bangun? Karena baru saja membaca doa besar. Apa itu doa besar? Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Anzaltu alaika sab'a ayatin thalathu li wa thalathul laka wahidun baina bainak. Ada 7 ayat kata Allah kami berikan kepadamu Muhammad. 3 ayat untuk aku, 3 ayat untuk kamu, 1 ayat untuk aku dan untuk kamu, kami tidak bergabung. Fa'ammallati li, adapun ayat untuk Allah. Jadi begitu kita sebut itu untuk Allah. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pemilik alam. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Yang ketiga, Malikumiddin, Allah penguasa tunggal di akhirat. Kemudian jatah untuk kita adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang telah mendapat nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang disesati oleh Allah. Kemudian ada satu ayat untuk kita, untuk Allah, sekalipun kita tidak beragama, adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita beribadah? Karena kita butuh bantuan kepada Allah. Selebihnya pakai kalimat Allahu Akbar. Itu bertanda bahwa kita tidak punya daya dan kekuatan. Bapak Ibu, ini seandainya dan kita berandai-andai, seandainya saja kita punya kemampuan untuk bermohon kepada Allah, ampala kira-kira Allah Ta'ala supaya adik kita ini masih bisa bersama-sama dengan kita. Saya kira itu kita lakukan. Pertama, umurnya masih muda. Yang kedua, anak-anaknya masih mengharap pengasuhan. Yang ketiga, suami juga masih pendampingan. Dan kita semua berhak dan ingin supaya adik kita ini berlama-lama. Tapi ternyata ada ketentuan lain dari Allah. Keluarga sudah berusaha, sakit dikasih masuk rumah sakit, minum obat dan seterusnya, tapi mati tidak ada obatnya, Pak. Mati tidak obatnya. Oleh karenanya, idza azamta fatawakkal, kita hanya berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu,
Kita hidup di dunia ini, yang kita pakai hidup ini namanya umur. Semua kita punya umur, tapi yang membatasi umur itu namanya ajal. Makanya Allah bilang walikulli ummatin ajal. Kalau kata-kata ajal itu dalam Al-Qur'an 54 kali disebut. Salah satu diantaranya jamak. Ini untuk umum. Walikulli ummatin ajal. Semua umat ada ajalnya, ada ujung hidupnya. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang kalau sudah sampai itu tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Tadi malam Pak, saya di dekat rumah itu takziah di blok D depan. Iya. Itu coba ada benjolan sekali di lidahnya, ternyata itu kanker ganas Pak. Itu nanti diketahui setelah di Malaysia berobat. Ya. Padahal sudah berobat di UNAS, sudah berobat. Nanti di Malaysia baru ketahuan. Tapi itulah hidup. Ya. Makanya mudah-mudahan kita sadar bahwa dunia ini bukan tempat kita. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Mudah-mudahan dunia kita jadikan mazra'ah, kebun, tempat investasi untuk menuju kehidupan akhirat. Bapak Ibu, Allah ingatkan tasawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bekal yang terbaik kita siapkan adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Jenjangnya 5 Bapak Ibu. Takwa itu jenjangnya 5. Pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin, yang keempat mukhlis, yang kelima muttaqin. Muslim itu artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Daripada maka syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Islam itu artinya apakah sembahyang, apakah puasa, apakah haji, apa yang jelas selama dia tidak murtad, dia Islam namanya. Makanya tujuan Islam sana juga gampang, pun bersalau atau alhamdulillah. Setelah muslim menjadi mukmin. Apa itu mukmin? Mukmin adalah paham bahwa dunia itu mazra'ah. Dunia itu investasi. Tujuan kita adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Makanya asam-bayang tahu puasa, haji, silaturahmi, umrah, haji itu persiapan untuk berangkat. Karena punna ibadah mahdo kemayan nih Bu. Nak bicara lino atau atena juga sarana sawal asam-bayang kita nenggap padoe. Haji kita hidup ini pasulu, kadang tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai dengan manasik kita, dan seterusnya. Tapi ada daerah, di mana daerah itu yang akan kita nikmati, inilah kebaikan kita. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Makanya kalau ada orang mati, pertolongan kita terakhir selama fisiknya masih ada adalah salat jenazah. Ya. Makanya kita diharapkan kalau ada orang mati, kita membantu lewat salat, lewat namanya salat jenazah. Salat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Namanya kifayah itu perwakilan. Jadi katakanlah kalau di kampung ini ada orang meninggal, satu orang saja yang salati, katakanlah suaminya atau orang tuanya atau siapa saja, satu orang saja, maka satu kampung ini sudah tidak berdosa. Itu namanya kifayah. Tapi kalau ada orang Islam meninggal di satu kampung, kemudian tidak ada yang salati, semua orang di kampung itu berdosa. Itu namanya fardu kifayah, fardu perwakilan. Tapi kenapa mesti harus banyak salati? Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu diterima Allah. Sebab kalau kita berdoa, innallaha la yansuru ila suwarikum lakin yansuru ila qulubikum malikum. Allah tidak melihat kecantikanmu, Allah tidak melihat hartamu, tapi lihat adalah hati dan perbuatanmu. Oleh karenanya kita berharap tabib Pak Bu, punenet tu mate, ya kita bantu dengan salat jenazah. Sesungguhnya sekalipun kita tidak antar, karena bedanya kalau kita salat jenazah kita dapat pahala seperti Jabal Uhud. Makanya Bapak Ibu ke Medina itu selalu dibawa ziarah ke Jabal Uhud, Gunung Uhud. Gunung Uhud itu Pak tingginya 1050 meter, panjangnya 7 kilo. Itu pahalanya salat jenazah. Salat yang paling gampang, praktis, ringan. Tidak ada doa iftitahnya, tidak ada surah, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat. Yang ada cuma 4 takbir yang wajib dibaca hanya 2. Takbir pertama Fatihah, alhamdulillah sampai dolin. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga dan keempat itu cuma doa. Kalau doanya kita tidak hafal, Pak Imam sudah hafal, kita cukup di belakang mengucapkan amin, terima dan perkenankan. Tetapi kalau kita antar, pahalanya juga sama dengan pahala waktu kita salat, sama Jabal Uhud. Bedanya karena kalau kita ngantar, orang mati tidak dapat pahala lagi dari kita, tapi kita dapat 2 pahala. Tapi saya ingatkan Bapak, jangan lalu duduk di atas kuburan. Sebab kalau duduk di atas kuburan, kata Nabi, itu lebih baik duduk di atas tumpukan bara api. Makanya kenapa itu jamaah, baik di Makkah maupun di Medina, ada kubur namanya Ma'la atau Baqi.
itu dibawa ziarah, karena di Ma'la itu Pak, istrinya Nabi di situ Khadijah, sampai sekarang lokasinya nggak pernah tambah-tambah karena haram menembok kuburan di sana. Di sana Pak cuma nisan saja, nisan di bawah. Karena kalau nembok memang dilarang orang. Kalau di Baki ya pada tahun 90-an Baki itu masih bebas orang masuk. Batu-batu padahal di situ hampir semua keluarganya Nabi di situ. Dan Nabi bilang siapa yang dimakamkan di Baki, Rasulullah menyaksikan pemakamannya. Tidak ditembok. Sekiranya juga ditembok, tolong Pak dikasih pembatas. Sebab kalau ditembok itu resikonya dua. Yang meninggal juga bisa disiksa, yang duduk juga lebih-lebih. Cuma biasa tahu karena tanggal lagi, gue pamimpuan tenang mare, mamnya kuburan kan empoi. Nampak ni teh lepo jar nyamin sa drongane popo akalur ge pore. Jar jana gappa. Puna dipisahkan agak tena tanto. Memang Bapak Ibu persoalan akhirat itu persoalan gaib, memang iman yang bicara. Saya lanjutkan dulu. Muslim mukmin. Orang mukmin itu sadar bahwa semua perbuatannya akan dibalas. Nanti kita cerita apa yang terjadi sekarang sama adik kita ini. Yang ketiga muhsin. Apa itu muhsin? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takum tarah fa innahu yaraka. Jadi namakan kebaikan itu menyembah Allah seakan-akan melihat. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Kemudian yang keempat mukhlis. Mukhlis itu ikhlas. Ikhlas itu hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Makanya kalau Bapak Ibu baca Quran, hampir semua surah dalam Al-Quran itu namanya Qul a'udzu bin nas, ada kata-kata nas. Qul a'udzu bil falaq, ada kata-kata al-falaq. Qul ya ayyuhal kafirun, ada kata-kata. Tapi khusus surah Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas dalamnya, karena ikhlas tidak bisa berbentuk. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ikhlas itu Pak, hanya Tuhan dengan dia. Makanya al-yadul ulya khairul yadis sufla, tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Nah setelah itu sampai kepada muttaqin. Takwa ini derajat yang paling tinggi, a'la ilin. Semua perbuatan baik itu ujung-ujungnya takwa. Makanya itu hebatnya ibu, karena surga di bawah telapak kakinya. Pada surga itu a'la, tempat yang paling tinggi. Tapi menurut Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Ibu dikasih kesempatan yang begitu besar, surga di bawah telapak kakinya. Makanya doanya ibu itu maksimal sekali. Apalagi ibu ada nama Tuhan ditaruh di badan tak, namanya Rahim. Rahim itu salah satu nama Allah yang paling populer. Setiap kita bismillah pasti ada di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap manusia, setiap orang mendapatkan rahim wajib mendapatkan rahman. Yang mendapat rahman belum tentu mendapatkan rahim. Salah satu wujud kemuliaan Allah ditaruh ibu, salah satu namanya rahim. Makanya doa tam itu paling makbul. Makanya kalau ada orang yang menyakiti hati ibunya kemudian meneteskan air mata, jangan mengharap itu Allah sebelum kita dimaafkan. Karena ada dua air yang tidak boleh dibalas. Pertama air susu ibu dengan air keringat bapak kita. Oleh karenanya dua-duanya kita harus menjadi, karena ridhullah fi ridhullah. Ridhonya Allah ada di orang tua kita. Orang tua itu bapak ibu, termasuk bapak ibu kita, mertua kita, dan orang-orang pernah memberikan pendidikan kepada kita. Sang tuan nyurinna, benar ke labir pak kepala bikin nyuruhnya. Karenanya ridhonya Allah di situ, murkanya Allah juga ada di situ. Khususnya ibu ya. Karena Nabi waktu ditanya, ini paling parah lu kepala labir, 3 kali kita sebut baru kita laki-laki. Makanya beruntunglah ibu-ibu yang memberikan contoh anak-anaknya, mendoakan anaknya, karena doanya ibu sangat makbul sekali. Bapak ibu sampai rape mewakili keluarga, memang ucapan terindah kalau orang mati adalah innalillahi. Dia dari Allah, kembali ke Allah. Nah, yang begitu itu adalah orang-orang yang beriman. Karena pun nanti nampak na tapa, nampak mate, kena kulen ka innalillahi, ya. Karena dia tidak mengakui Allah. Makanya pun nakikana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tata 3. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Siapa itu yang musibah? Musibah itu sesuatu yang kita kurang senang. Jadi aja itu bawang kematian. Kan katanya spesifik, saya akan pernah innalillahi mati di bawah, padahal ada urusan tidak jadi-jadi, ini kayak ngasih janji nanti ada batu, bisa juga innalillahi, termasuk banjir, termasuk sakit. Cuma kucing ini pun negara ini pasti malak innalillahi, pasti malak ya.
Punama kita tugar na ikutan ng kanagaring nga pag nanapaw gar na pagkana inna lillahi pasti na po ang kato kapabangka-bangkay po rin. Karena terus terampan tuh jahit tau malah mati padahal tuh mati apa ngamay sa lompo pa. Pertama punero kan tama suruga mati ron tawa. Anyo lagi anyo lagi mati na tinatantun tamana. Makanya dalam Islam itu ada dua, ada mati, ada wafat. Ya. Mati itu jasad dipisah dengan rohanianya. Jadi pernah batang kalintan di pesalannya mata ternyata bembiak keletonji lampu keletonji mereka tapi tidak bisa wafat. Wafat itu pas syaratnya dua, doanya di surah ketiga Al-Imran ayat 193. Mudah-mudahan dibaca karena itu doa ya kok mukhul otak. Makanya kenapa salat itu dianggap otak, dianggap doa karena semua hubungan kita kepada Allah sama terada dalam salat. Makanya mukhul namanya otak. Nah, jadi kibaca nyepak doangan penur ke mate baji surah ketiga Al-Imran ayat 193. Bunyi ayatnya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu ada kata-kata wafat. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami dalam keadaan baik seperti wafatnya orang-orang yang wafat dalam keadaan baik. Siapa diantaranya? Dia bagi sambayang, dia bagi puasa, batu umrah, baji kamatiana, itu namanya wafat. Saya dengar-dengar informasi ada kita ini sudah kali umrah ya, 4 kali. Kalau saja apa yang Nabi sampaikan, alhamdulillah, al umratu ilal umrati kafarah. Umrah yang pertama ke umrah berikutnya menghapus dosa diantaranya. Makanya Bapak Ibu punah kisah oleh jalan parimaka kan jalan parimaka ruang irangki dua bisa bawa ki bisa namanya plus bisa namanya reguler ya pemerintah benar tak kalarnya 36 tahun Pak di gua juga di Bantaing itu 42 tahun tapi akan dipangkas oleh pemerintah 28 tahun. Mudah-mudahan tahun 2030 insya Allah hunian Mina itu sudah mencapai 5 juta karena kemarin kita hanya 3 juta. Makanya salang alhamdulillah paling benar ya kepala jene Bu salang yang jari kepala jene kateki bayangkan ini rinjani kepala jene yang namanya Pak anjut tingkat-tingkat karena ada daerah hiburannya ada apanya tapi alhamdulillah PP 1 bulan 2 minggu kena 2 minggu kena jadi pun nama nak benin tanah kemoter kadang kami itu 2 minggu Pak pun anak kadang kan. Tapi alhamdulillah ya. Dan akan Bapak Ibu rasakan nanti ada perkampungan haji. Jadi ini sebenarnya Pak mana kali-kali tak lampu cara dia ngusuk pisah. Karena begitu kita sampai di Jeddah atau Medina, tentu karena orang Indonesia mer perkampungan haji. Andai kan tena kita pilih hotel. Andai kan tena menerang bagi alhamdulillah. Kepala-kepala mami lah. Ya. Karena di tanah bila berapa umurnya? 38 tahun sudah 4 kali umrah Pak. Ya. Kaum raya mana minggu-minggu gak lampah ya. Mana tidak ada tempat kepala doang ki. Ini ibu-ibu karena kami mantan akan dari Al-Haram. Itu Al-Haram biasa kalau bukan Sam-Sam pasti Darut Tahid atau Hilton. Karena kami mantan akan Indonesia kata. Apa kalau lampah umrah kepala karena Allah Taala mudah-mudahan sebelum saya mati bisa umrah. Tidak menerpangkan apa caranya jelas dia berdoa Allahumma rizqni biziaratil haramain, berikan rezeki dan berikan kesempatan berziarah. Itu tamunya baca, lebih sambil baca, lebih ngaji baca, bawa dalam tamu yang baca. Alhamdulillah, si tamu yang baca lampan umrah. Karena sampai ke bar, nak terus bar nak. Karena ngapai kau lampan dengan aguran ini kau bayar dah. Jadi pun apa doa nganta nak terima Allah Taala banyak jalan. Ikat terjadi biasa Pak, niat modeta. Nikutan nambat tu mengeri makan dengan nanti apa pakio. Nikutan ni lima pun daftar ngatain anja lagi daftar kata tantu ni kau na. Apalagi pun nanti makanya idza azamta fatawakkal. Usaha harus dengan doa dan doa harus sesuai dengan usaha saya berkata. Ada doa mudah-mudahan kita baca karena tidaknya susah yang dibaca Pak. Kalau kita tinggalkan rumah dan baca doa itu dan doa itu diterima kita tidak mati di jalanan Pak. Ya. Jadi begitu kita naik di kendaraan di depan rumah baca mah kita doa surah 28 surah Al-Qasas namanya surah Al-Qasas
Marentonya surat Kalim Bu, surah Al-Qasas ayat 85. Saya bacakan keduanya. Dibaca di awal berarti di pertengahan. Innalladzi faradu 'alaikal qur'ana, panjang, laraduka ila ma'ad. Kita berarti di ma'ad Pak. Kita terjemahkan dulu. Sesungguhnya yang pertama-tama mewajibkan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran musuhnya Allah pasti akan mengembalikan kalian ke tempat semula. Ini doa. Bagaimana usaha kita? Jadi Indonesia naik ya motor Pak, suluk batera lumpua karena doa tadi mau benar kayak limban cini kira atau maluhan. Kasingkalan sudah mutar balik. Nampaknya otot teri apa rurung. Dia nanti mutar balik kata berongan kau ni pancala. Pasti minta doa atas salah, usaha tidak ada. Makanya idza azamta fatawakkal fa idza quditis salatu fantashiru fil ardi. Selesai salat doa sesuai kebutuhan bertebaran keluar cari karunia Allah. Tapi mana sibuk ipantar pun nabangi tawa ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasulihi idza da'akum lima yuhikum. Mana sibuk pun nabangi tawa Pak mai ke sambayang nasa bantu banga panggilan Allah. Neton tahun tepatnya na tertarik pun nabang. Mana langit itu Bang? Makanya waktu kita diajak untuk berbuat, kalimat yang keluar di mulut kita adalah la haula. Ada dua kalimatnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Selebihnya kita ikut Allahu Akbar sama, sallallahu ilaha sama, sallallahu. Tapi pada hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah kalau kalian mau beruntung. Kenapa perbuatan dunia, perbuatan akhirat untuk amal, untuk hati, untuk akhirat, maka kita bilang la haula wala quwata. Padahal Pak, secara logikanya kita dipanggil beruntung. Kenapa la haula? Semestinya kan alhamdulillah. Beda nanti pun belte. Anari menelo belte, nampaknya pengumuman karena minggu bawa kan mesin belte. Tidak tuh karena la haula wala quwata. Atau tuh pensiun ini pada gajinya. Nah karena itu pensiun untuk gaji nanti itu apa nalah haula wala quwata betul kan sama para sen. Alhamdulillah. Memang pun nalinon nih Pak. Gasing tahu itu pun akhirat loyonan tuh. Nito lebas sambayan tenana lebana bersalangan mentena. Padahal Pak doa yang paling makbul pada saat salat sebelum merubah tempat duduk. Langsung naik Pak pemain manjing. Padahal minimal kita 3 kali istighfar. Sesudah salat minimal 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa 3 kali? Pertama, ada kesalahan sering, kesalahan baca. Kan belum tentu makhrajnya bagus Pak. Belum tentu makhrajnya bagus. Ya. Makanya kata di masyarakat kan, jadi salah tanggapan pun reken waktu wahid, ahad, senin, salasa. Sa, alif, bata, sa. Salasa artinya 3. Tapi enak karena salasa. Ini karena salasa cilaka. Jadi memang tidak ada memakai salasa. Kamu tuh pun arabana karena kacap pegang araba padahal minggu boko ni masih deh. Ikat tenepak kasih palia lompo dudui. Niat toman lagi mate padahal itu mate apa nggak masih mate lagi tena tantun taman terus surga. Yang kedua niat to mate Pak memang mati mantong baji soalnya berbalik karena bulan-bulan nih landreng asin penjong kami kan rotal lepe kami nama mati nanti nama mati makanya nih mati perlu tahun karena mana tua tena mana kalau gigi pada tena tahun nama mati tena tahun kali Karawang kasi kecil gini neta mana gitu karena sawah di jalan langsung kita rawat dia kali kian tuh pasti mati bi cuma netun tahu benyen tuh mana foto talu atau mana lagi irtangnya. Nampak tuh pun datang lu ki ni susun naik, ni susun merisa, pasti ada tanya. Padahal malaikat kapatnya nak bicara tangga, bicara dia lagi tahu. Kakak dia nak kebu anjir tangga mate, salah mak mate. Kayaknya foto taluku. Jadi kaman ibu pun nanti ke mate, kita lasi tapi terlanjur makannya. Dikatnya, siapa murid kata? 70, kicini bayi, ngapain tambah apa 70? Hah? Ini manggung kaleng-kaleng gitu. Nampak mati apa paman? Naik boleh tambah 70, tambah apa 70? Aku lihat yang namanya warlaan manika. Apakah malah itu natal saija? Biar ini mati sana bajina. Cuma matiannya tidak pandang bulu, apakah tua, apa sakit apa.
Yang jelas begitu lahir pasti kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua bernyawa pasti akan mati. Persoalannya mati apa? Pasti ini sih karena kemakin mati keadaannya apa? Saya dulu Pak waktu di Tiga Utama niat tahu batu rimarus. Dulu mi anak nang kuliah mati itu tuan rate kan kursi roda mi lampah. Ternyata kita tanya di sana untuk masuk dikuburkan di Ma'la atau Baki harus membawa surat dari keluarga, surat pernyataan namanya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini saya anak-anaknya, kalau misalkan bapaknya. Sekiranya bapak saya wafat di Makkah atau Madinah, kami mohon kepada pemerintah Saudi untuk dimakamkan di Ma'la atau Baki. Yang menyenangkan alhamdulillah salah satu teman angiranya. Waktu itu roti kita Makassar, Jakarta, Madinah. Alhamdulillah kursi roda. Ya. Alam kemenakan itu sasiru mati rate bapakku. Oh iya, alhamdulillah kursi roda. Batu Medina rongallo, aku lemente. Tidak ada kursi roda. At telefongin anak ngapain bapakku sas kana pace-pace na mati kapan. Kajap pa nih, nakan ero nito mati ko dong. Kana kasi menteng. Nakan narimak ka kapang. Jadi alhamdulillah 5 hari kita ke Medina, nagirin Makkah. Alhamdulillah, tidak mana nirendring. Batu mari Makkah, nampak paru-paru irawa mi. Gimana Bapak? Andri ini musas. Alhamdulillah, saya selesai tawaf, selesai tena. Atalipong ipa enak. Ngapa je bapakku sas? Karena ipilah cendring nih. Bila gasing, akan erok na mati. Ternyata leba mina bagi asing barangna. Dia nyana kamalangkan pun motor nana lebaran. Karena memang menurut agama ya anta wa malika li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi itu ya, aku lagi nabalukan sebenarnya karena dia adalah milik. Anta wa malika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Makanya itu ya, patalu kalabiana mana pahebaki hebakangan itu ya. Pertama, ya pernah kalumanya bajitan nang itu nana. Bagi-bagi ingka punana ka kalumanya nyatonya tutua sesa jangan tutua sesa papunana na kalumanya. Satu. Yang kedua kurang tutua bulu tampak na tampak anak na baluka ingka anak kaya bulu tampak na tampak tutua maka talu kurang tutua di pabuntin renaan kecuali ni bapak kan ya. Bos. Jadi tutuanya dah harap pernah bahagia untuk anak-anak. Alhamdulillah Pak, sudah bahagia. Ya, sudah bahagia. Bapak Ibu, kita disuruh berbekal karena persoalan kita setelah mati berat. Kenapa berat? Anda dari lenuabu, alhamdulillah, ni aja teman, ada tetangga, ada lain bisa kita berbagi. Mana ketika masuk sata, ni jaganta. Bayangkan ini Pak, nak waktu mah eras ini tahu, jadi nak tahu nih. Kali batu seserah Citraleng ceramah 1 jam duduk dan baru 7 orang Citraleng itu kan dari protokol nah ini aja kan lu anak-anak agak teh karena jawab karena serbatan kan katanya itu marahin. Makanya kita hadir di sini kenapa? Karena tidak tahu di sana-sana di Tadempine dengan umur yang masih begitu muda 4 lagi di sana-sana Pak. Makanya kita bertaziah malam ini di sini karena satu saat pasti ada di rumah kita dan suasana begitu, mau atau tidak. Karena mati pasti nih. Makanya itu pernah itu di kuburan salah satu kalimat terakhirnya adalah wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salah satu waktu saya juga akan masuk di situ. Mau atau tidak pasti kita akan masuk di situ. Makanya batu ke Pak antim porong tahu karena dia ditimpa sesuatu yang termasuk berat. Jadi yang ditak lampanya mangi menurut matanta mati tapi menurut kertalah hidup sekarang. Di mana ayatnya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah bilang kalau kalian belum beriman kepada aku apa tahu dulu kalian mati kemudian kami hidupkan kemudian kami matikan kemudian kami hidupkan untuk kembali kepadaku. Menurut Al-Qur'an Bapak Ibu ikatan dari bagi mati sekali sekarang hidup yang pertama. Kimakin mati sekali rola tenaki. Anda kamakaman lah punna dempine ne pinrua mi mate pinrua mi tala satena mana mate. Iya. Maka yang diharap ya membantu sedikit mewakili keluarga kipomporan pun ada salam nak kodon di kolej kipomporan Bu atau ku sare ki jalan keluar kira apa jadi pomporan di dempine atau ya sana batu pala popor
pun nenek pengen rana godon di maksudnya catatan kasih kesukaan apa udah tata nah jabat tuh singara ada catatannya ada tanda tangannya ini batur di materi pun ini alhamdulillah ingka punar kepaling baji tadi keluarga napong Allah Ta'ala po ada utangnya saya punya saudara almarhum ini tapi saya sudah maafkan karena Allah kita dapat pahala besar hingga pun batal kayak jauh itu tuh anak pun serbatan karena jadi catatannya bagaimana caranya kita menyelesaikan tapi saja mewakili suaminya dan mewakili anak-anaknya siapa tahu ada juga bapak ibu yang berutang tolong juga dibayar kasih kena tungin rantai dibayar gitu yang karena tidak lalu jangan mau dicatatan utang itu pak dibayar di akhirat anda tanya apa nih ingkar artinya nanti bayaran apa dipakai membayar pahala laku si pahala tadi betul sih aduh sana sih nyale dosa atalai nata labu lapus makanya hati-hati kayak nyindrang gitu kebiasaan nih pagat-pagat dia ngapa nanti nak pak mulut naik kapun nangon tanggal pamar al pamidi pun catatan pibalan pun jahit tindrana nama betul jadi tabe diselesaikan itu hubungan kita kepada Allah hubungan kita kepada sesama nah kita perlu berbekal kenapa karena keadaan orang mati pak banyak pertama yang paling dinantikan orang mati itu adalah amal jariahnya apa kata Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut manfaatkan nikmat yang diberikan sebelum mati itu datang makanya kalau kita bangun dari sujud bu kita tidak minta harta minta rezeki apa bedanya rezeki dengan harta karena harta itu bu biasanya dari materi kalau rezeki itu bisa ilmu bisa anak bisa kebaikan bisa derajat bisa macam-macam itu namanya rezeki Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani ya Allah ampuni kami rahmati kami penuhi segala kebutuhan kami dan angkat derajat kami dan beri kami rezeki rezeki itu bisa uang bisa apa makanya mungkin kita minta rezeki berupa harta tapi anak orang baik mungkin kita minta harta tapi ilmu tak bertambah mungkin ilmu tak tidak bertambah tapi sehat itu namanya rezeki makanya rezeki itu sesuatu yang kita tidak tahu wujudnya kayak apa tapi minta kepada Allah warzuqni nah Allah bilang manfaatkan rezeki yang kau berikan sebelum mati itu datang tapi karena kita rezeki itu dikasih masuk di kantong ya dikasih masuk di bank ya, lupa bahwa itu fi amwalikum haqqal lisail wal mahrum pada hartamu itu ada haknya orang baik minta mau tidak nah tidak masalah nanti setelah mati baru dia apa fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin ya Allah kalau begini kata orang mati kembali kamu dulu biar sebentar saja jadi qarib itu bisa artinya dekat bisa artinya sebentar nah karena tuh mati pun kaman model ini kepotera romantis sampai dulu ya karena tuh akhirnya pun tidak ada misikir lagi tidak ada mitobat lagi ada cuma penyesalan nah karena pun nanti kami kepotera rom eruki ngapa fasaddaka wa akum minas sholihin dia ingin bersedekah dan dia ingin berbuat orang yang terbaik makanya berlomba-lomba orang bersedekah jangan ditunggu istrita jangan ditunggu suamita karena mungkin waktu itu sama-sama ini masih kepuna mati masing-masing kebutuhan jadi tabe bapak ibu punanya anunta ya tabe kasih masuk di masjid atas nama dia kasih masuk di pondok atas nama dia kasih masuk di rumah tahfiz atas nama dia atau bantulah orang-orang karena yang paling dibutuhkan sekarang dalam jariahnya karena kalau mami pun dibutuhkan pun mati pertama sedekatun jariyah yang kedua ilmu yang tafabuhi ilmu yang bermanfaat yang ketiga waladin soleh yang dia daulah makanya hanya pangsinga begitu kita duduk sampaikan itu bu tabe bikin lalu ke majelis artinya pertemuan mana ruaja tahu setiap ada pertemuan dan kebaikan dicerita itu mengundang malaikat datang karena malaikat itu datang kalau ada majelis yang kita lakukan apa ngaji apa zikir apa saling mengingatkan pun kaman dia makin bicara peperangan katanya ya pun sih tanjore jadi bicara bagaimana itu salat bagaimana puasa bagaimana insya Allah malaikat itu datang pak karena kalau malaikat menyertai kita bahagia makanya waktu disindir Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa kami wajibkan untuk beribadah jin dan manusia kenapa dua makhluk disebut tidak nanya abu malaikat tidak nanya abu setan karena malaikat sudah jelas posisinya setan juga sudah jelas posisinya yang tidak jelas itu jin dan manusia karena kita abu-abu mungkin hari ini putih besok belum tentu makanya jaga lalu kita data jaga lalu ke hati kita karena disitulah tempatnya setan dan manusia membisik di mana fungsinya alladzina yuwaswisu fi sudurin nas
Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tempat berbisiknya setan dan jin adalah jiwa kita, hati kita. Makanya ada surah perlindungan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Pendapat balena Bu, nanti kita baca di surah Yunus, surah 10 ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Ini bisa mengobati diri, bisa mengobati orang. Jadi surah Yunus surah ke-10 ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, obat. Apa yang diobati? Mafis sudur, jantung kita, hati kita. Makanya hati itu ada 3 macam. Ada namanya kalbun salim, ada namanya kalbun marid, ada namanya kalbun mayit. Kalbun salim itu banyak dipanggokanna kimama ini tarima punanya sana ngitawa ni anak japo alhamdulillah kiano, itu namanya salim. Mari kita tala baji, mari para tahu baji di mana-mana punya fungsi dan manfaat, itu namanya salim. Yauma la yanfa'u malu illa biqalbin salim. Ada satu waktu kata Allah, hartamu, anakmu tidak ada fungsinya lagi kecuali hati yang datang dengan salim, keselamatan. Yang kedua, kalbun marid. Kalbun marid itu Allah bilang fi qulubihin maradun fasada. Kalau hatimu sakit kami tambah. Makanya penegari matatin nabu mana mata negarinya sih. Tahu aja jamane bala ya kau dipakasya. Angapa na parsen belakang menjok. Angapan jangan mengotong, memang garingnya tina mantau mau bajar kate, ikat lagi nyicil motor, nanti aja bayar kenapa pemainnya, punya parah mau tina, tapi ada lebih parah lagi, namanya kalbum mayit. Apa itu? Alladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Sudah digembok hatinya, sudah dikunci. Yang itu kamanya Bu, bang lagi tina mana tertarik, mana masih gitu atau mana ini masih kita apa pakai Bu nanti anak buntul. Garim minja pun kamu menjawab, makanya banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Makanya pun yang kutana ke betul terki alhamdulillah. Ngapa ke Bu? Alhamdulillah. Netong tadi kutana ngapa ke? Tenale bakat teh. Padahal pun tenale bat nol. Padahal coba-coba yang kita makanya kita baca-baca surah Rahman. Surah Rahman itu pun cuma 78 ayat, di surah yang ke-55 cuma 78 ayat, tapi Allah 31 kali bertanya, fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Cuma nikmat Allah yang mana lagi kita dustakan? Coba kita hitung-hitung guys, jantung berapa nilainya, ginjal berapa nilainya, bibir berapa nilainya, mata berapa nilainya. Ada salah satu anggota badan kita, kamu jadi lompat-lompat, tapi itu sumber keselamatan. Apa itu? Lidah. Apa kata Nabi? Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung lidahnya. Lidah ini Pak lebih tajam dari mata. Lidah lebih tajam dari kepala, lebih tajam semuanya. Makanya kita jaga lidah. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kalian tahu bahwa ada semua balasannya, berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam itu aja. Makanya zikir itu wajib. Zikir itu bahasa Arab Pak, artinya ingat saya dari mana, akan kemana. Nanti kita lihat surah 20 di ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang lupa mengingat kepadaku di dunia ini, akibatnya apa? Pertama, kami berikan kehidupan sempit di dunia, dan di akhir kami bangkitkan dalam keadaan buta bersama-sama orang buta. Apa kata manusia? Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya buta pada dulu saya melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Memang dulu kadang melihat, tapi kalian tahu kecil ini Pak, berapa nilainya mata, berapa nilai jantung. Ane lilata kembali ke lila. Bu, ini lidah kecil tapi sumber keselamatan. Makanya itu lidah ya supaya aman dipagar. Jadi lidah itu ada pagarnya. Pagar pertama gigi. Langsung terasa memang solatnya ada gampang sulan tamat. Ya. Tapi ternyata gigi ini tidak bisa memberikan sesuatu yang begitu besar tanpa bibir. Ya. Coba Bu, Rahman, Rahman. Coba pakai gigi tidak pakai bibir. Ya bukan Rahman. Nggak bisa kita? Nggak bisa.
apalagi petalasan. Coba pakai gigi tidak pakai bibir ngomong. Nah, makanya gigi ini kuat, gigi pertama tapi ini lembek tapi sangat penting ya. Karena tidak ada yang bisa kita katakan tanpa bibir. Makanya dua pagar ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau itu kita lakukan, alhamdulillah. Aku lagi salah apa? Karena punalino aja, siapa tahu jumurut ta. Karena di ruangan ya Pak, tina masih bilang yang tahu. Punau umurut reolo Nabi Nuh, umurut negara tala, ansal apa negara tala. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya dan dia hidup dengan kaumnya 1000 tahun kurang 50. Bayangkan umur Nabi Nuh 950 tahun. Tapi benen anak natonya natapa. Waktu talap palinua, nikio ke petena di panero. Apalah doangin Nabi Nuh. Ya Allah, ini istri kayaknya saya, apa kata Allah? Nuh, innahu laisa li ahlika. Nuh, istrimu dan anak itu bukan keluargamu. Apalagi kata muruna Nabi tabaina sitini la sabain 60 70. Iya. Makanya penalak umurut alhamdulillah itu dari segi kalender Pak ya. Apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruhu hasun amaluhu. Orang yang paling beruntung lama hidup dan baik perbuatannya. Karena itu ini karena tahu saldo Pak, neto ini karena stok lama. Iya. Jadi itu kamu suka toto, anjir ini karena toto apa? Sifat nabaji ki penggokan Nabi. Umur artinya lah bududu tapi tutuarin. Puna salem mantan apa tenatong kebajikan stok lama spire. Ya neto untuk tahu spire nih. Puna niat ni balik si kenci ni. Tenalala jenak lekon nih. Engkau pun bajik alhamdulillah. Wa syarrun nas man tala umur wa sa'amalu. Orang yang paling celaka umurnya panjang dan kebaikannya tidak banyak. Makanya kebaikan itu salah satu tolok ukur apa dia berhasil atau tidak. Salah satu bentuknya punya niat kebutuhannya, niat keperluan akaman alhamdulillah. Sekarang ke almarhumah dulu. Apa yang dialami sekarang almarhumah? Pertama, nanti kita baca surat Yasin. Surat 36 ayat 65. Nanti kita baca dulu ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ayat 65. Apa artinya? Ada satu hari mulut-mulut kalian kami kunci. Berarti tidak menyerap kolekana tawa. Apa setelahnya? Tanganmu akan bercerita kepada aku. Jangan dimantan dibuat napau salahnya nih. Tegi kena kamate itu menurut kita. Tapi menurut Al-Qur'an, almarhum sekarang hidup. Tangan kita akan bercerita. Setelah itu kaki kita akan menjadi saksi. Makanya setiap kita ada 3 matanya. Mata kepala 1, mata hati 1, mata kaki 1. Mata kaki menurut Nabi, fawailul lil akabi minan nari, akan dibakar mata kaki yang tidak tersentuh air wudhu. Makanya penangga isambahin bu kepala lonjok kancata. Anda pilih manta. Tangan ini bu bukan wajib dibasuh dalam wudhu, karena wajibnya muka menurut fikih itu muka, di muka ini tangan tidak. Tapi ternyata tangan ini perwakilan. Makanya pun namanya ke umrah bu nakiro cium hajar tulaskan susami liman tamani bismillahi Allahu Akbar. Makanya kalau kita salat tangan diangkat, itu tanda menyerah kita kepada Allah. Makanya tangan perwakilan. Makanya begitu kita angkat tangan nanti kita bermohon kepada Allah. Makanya pernah ngali sampai nak kisah mantap pala memang makin ya Allah, mudah-mudahan tidak menyulitkan di hadapan Allah. Kisah bantai ke pengkaman tangannya. Mudah-mudahan tidak memberikan kesaksian yang menyulitkan kami. Coba papa doangan boleh ngali sampai enggak kan tuh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholih. Coba ini 3 Pak. Allahumma ja'alni minat tawabin. Namanya taubat itu identik dengan dosa dan kesalahan. Padahalnya tuh tahu antar maghrib isya nagisar sembahyang. Salah apa yang dilakukan di situ? Dosa apa yang dilakukan? Tapi ternyata mungkin kemarin ada dosa, bulan kemarin dosa, tahun kemarin dosa. Makanya kita harus sadar bahwa kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawabun. Semua anak cucu Adam pernah dosa dan pernah salah. Yang terbaik adalah bersegera bertaubat kepada. Jadi Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan kami orang bertaubat. Yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang tauhid, orang yang bersih. Kata-katanya bersih, pergaulannya bersih, ucapannya bersih, hartanya bersih, penghasilannya bersih. Kita mau seperti itu. Dan yang kita waj'alni min ibadika sholih. Jadikan kami orang yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, kita duduk ini, saya berdiri, pasti ada yang doakan kita. Makanya niat doa bu dibaca, kan di doa yang dibaca pernah tahiyat tawah,
tolong dibaca di luar salat. Dari mana tenaki sambayang dibaca apa itu dan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan kepada kami semua dan seluruh hamba-hamba yang saleh. Jadi bayangkan Pak, kita duduk sekarang, kalau dia jadi orang yang saleha, alhamdulillah. Dan kalau ibu saleh, apa kata Nabi? Ad-dunya mata khairul mata akhirul marratus salihah. Dunia ini hiasan, tapi hiasan terbaik seorang laki-laki adalah perempuan. Jadi kalau kita termasuk orang saleh-saleh apa? Mana tindro kami padoan kita. Yang kedua, niat padoan kita baca, tolong kita baca. Pun kita baca, miliaran orang kita bantu. Miliaran orang kita doakan. Di mana itu? Surah 14. Surah Ibrahim namanya. Surah Ibrahim surah 14. Ayatnya 41, jangan dibalikin. Punah surah 14 ayatnya 41. Pendek sekali. Apa bunyi ayatnya? Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Dia baca kelangiran nih. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, dan ampuni semua orang-orang beriman pada saat dibangkitkan di hari perhitungan. Namanya yaumil hisab itu pemulai Nabi Adam lewat di situ sampai manusia terakhir. Punah padongan kita terima Allah Ta'ala kita padongan sih tahu. Alhamdulillah. Kamu tuh pernah mega tindro, sebelum tindro kita baca Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah Islam laki-laki, Islam perempuan, yang beriman laki-laki, yang beriman perempuan, yang hidup apa yang sudah mati. Kena tuntun anak pun mati tahu tino mana palpa doang. Allah Ta'ala ngajar. Memang tong kata tahu Pak bodoh kalaki. Ngapa pun apa orang nana mati mo? Memang pun mati remeh. Mati jangan. Ini kan rupa tahu Allah saja Pak. Dan agama mengajari kita. Karena kita ini namanya al-insan, makhluk sosial. Apa kesulitannya Nabi Adam tinggal di surga tidak ada lagi apa-apa? Artinya semua kebutuhan. Antu Nabi Adam di surga bu. Tidak nanjam makan teh. Melagu ngasih. Pun nairo ke ngandre kun fayakum basor nih. Ero ke nginum kun fayakum. Alhamdulillah. Makanan ni kun fayakum. Tidak pernah laku di Indonesia. Tidak pernah laku di Linua. Gasing kertong kami motor bu. Nagi main genre sorungan. Anda motor serga kun fayakum. Apa nih karena motor ke DPRO dong. Tidak pakai kun fayakum rini. Ika mau di akhir alhamdulillah. Makanya dunia dan akhir ada bedanya satu. Yang kedua, apa nalami almarhum mereka makamaya ini Pak? Surah 17 nanti kita buka Bani Israil. Subhanalladzi asra. Ayat 14. Apa kata Allah? Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Semua kita wajib membaca catatan kehidupan. Mau atau tidak, siap atau tidak, malu atau tidak pasti dibaca. Bahkan itu perintah Iqra. Jadi nanti kamu kira-kira apa pernah 50 tahun menjadi catatan tak tulis terus. Nampak dibaca nih. Karena katanya ke sekolah marah menjawab ceritanya semua wajib baca ya. Makanya istighfar lalu kesalahan astagfirullah karena catatan hidup ini kita berharap mudah-mudahan catatan yang baik-baik. Astagfirullah 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 astagfirullah. Bu bisa pula mengkul lagi baca ya. Alhamdulillah ada di rumah di akhirat. Jangan dibilang kapuna rumah nenek talu tingkai sirin tangan sing apa tunggu nerate. Tapi kurangnya surga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kata Allah untuk mencapai keridhaan Allah, untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi. Ya pun nak bicara kapling tar surga. Tapi bayangkan kapling negeri linuannya karena luasnya surga dan langit itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarai wat darai wal kadzibina al ghaidha wal afina linnas. Berinfak dalam keadaan lapang dan susah. Jadi tekanya karena pertolongan sedekah pernah kalumanya kisalin. Ya. Sedekah kisah kita kalumanya. Kanya sedekah ya tidak aja jumlahnya karena siapa? Yang ada jumlahnya itu zakat. Makanya zakat itu zakku bi amwalikum bisakah. Kalau harta kamu dikembangkan zakatkan. Jadi bila jatuh besarnya mau bila jatuh modal terakhir kan mati kan nih. Apa kira lampanya mana? Kaci kita. Kelor gata tidak keloran ada dimpini ngagangnya. Nih ngasih batan dan ngasih berat nenek kinana. Katanya ngasih sendiri yang berdosa. Mudah-mudahan dia pertama karena Ramadan di kemarin, yang kedua sudah umrah,
yang ketiga alhamdulillah adanya doakan, dan waktu disalati banyak orang salati. Nanti sebentar kita berdoa bersama-sama. Karena orang mati itu sangat butuh Pak, sangat butuh. Nah kini pengalamanku nih Pak, alhamdulillah. Kenapa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa? Kenapa yang diminta di bawah itu salat, puasa, zakat, kebaikan, bukan uang. Tahun 2023 pas saya pergi haji, rute saya Makassar, Jakarta, Filipina. Yang kita bawa itu yang bayar 250, 300 juta. Bekannya puluhan juta. Ternyata begitu sampai di Filipina, Manila, air minum saja mau dibeli tidak bisa. Padahal anggaran kedua 10 juta nih. Nanti nak kali balanya, padahal ini baru negara-negara, belum negara akhirat. Nah tahu kemarin alhamdulillah Makassar, Jakarta, Mesir. Begitu sampai di Mesir pasang kamale, mana jenin untuk kali dibalik. Makanya apalagi kalau mati itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati sebelum kalian menyerahkan diri kepada Allah. Makanya mudah-mudahan katanya dengan Pak lebih ke sambayang apalagi perkara taala agak baik apalagi lebih ini di ramalan selama 1 bulan keluar di bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Sekarang kita berada di 3 bulan haram. Makanya usahakan lalu banyak-banyak pemberian mau infak, mau sedekah, mau salat, mau puasa, banyak-banyak lalu di 3 bulan. Pertama Zulqa'dah. Kita berada sekarang di bulan Zulqa'dah, bulan ke-11. Semua perbuatan tadi gandakan Allah. Di depan kita ini ada namanya Zulhijjah atau Zulhaji. Apa kata Nabi? Tidak ada perbuatan yang Allah paling cinta selain yang dilakukan seorang hamba di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di siang hari. Jadi punya kuliahna pada tanggal sanggena tanggal salapa puasa punya kuliahna. Punya tina sidakah punya tina itu tanggal 1 sampai tanggal 10 di siang hari. Punya rumahan 10 terakhir di malam hari. Nah, apalagi tanggal 9. Usahakan ini punya tanggal 9 jamaah wukuf sekarang. Ya, wukuf itu kita puasa. Namanya puasa Arafah. Siapa yang puasa Arafah 1 hari di tanggal 9, dosanya setahun lalu, setahun akan datang diampunkan Allah. Jadi kita catat ki. Amuko dapat Allah pas mitawa, anenya luan ni puasa mitawa namanya puasa Arafah. Makanya Nabi bilang, seandainya saya hidup di tahun depan, maka saya puasa tanggal 8 namanya puasa Tarwiyah. Tapi Rasulullah sudah wafat, makanya ia menyebutkan. Kemudian tanggal bulan 1 namanya Muharram, ada namanya hari Asyura. Ya, yang demikian salat Asyura itu asara 10. Jadi tanggal 10 itu puasa ki. Dosa setahun lah diampunkan Allah. Hanya aja pesura nampak tu je gigina. Apa hubungan ini JP kan nih? Tanggal 7 JP memang maki. Jadi tanggal 10 puasa ki. Itu kan tu pun tanggal 10. Amali seru-seru. Malembere. Kalau tamu je pakama terus. Ya maki. Puasa, bayangkan dosa setahun. Mudah-mudahan di Syawal kalaluan 6 bulan ke puasa ya kita. Man shoma Ramadan summa atbahu siyamin. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menambah 6 hari, sitta Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan berpuasa setahun penuh. Bayangkan bu anak ngalo jelabina puasa ya, nasi tahu menilainya. Nah Syawal itu, jadi kalau ada utanta, biar minta selesai dulu utanta. Yang penting Syawalnya, karena Syawal hanya 1 bulan ji. Karena utanta dibayar 1 tahun ini. Hingga paling baju pun alhamdulillah selesai itu. Tapi kalau misalnya emergency, ya itu dulu kita lakukan Syawal. Karena pahala-pahala begitu bu sedikit tapi besar nilainya. Apalagi subuh. Bapak ibu, subuhan tuh paling tinggi nilainya. Iya, pada 2 ji. Ini apa sampai subuh sebelum salat sunnah, ada yang mengatakan sebelum azan, ada yang mengatakan antara azan dan qamat, dan mudah-mudahan antara azan dan qamat juga masuk sebagai angka pagi. Apa kata Nabi? Salat sunnah rakaatal fajri khairum minad dunya ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kira-kira susah nak sampai kami penerimaan lagi. Dari bala tu susah sampai sunnah kau. Allah. Kagak selebana bersalah tinron. Makanya mau palungan rampin. Pun dari masih kata hitul masjid dulu. Tahu ke kehebatannya Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu muazinnya Nabi. Orang Afrika, orang Sudan.
orangnya tinggi, kurus, tidak punya pendidikan, tidak punya harta, itu hamba saya. Tapi waktu Nabi Isra Mi'raj, di situ hadir orang yang paling mulia, Umar Abu Bakar, dikuburkan di sampingnya Nabi. Utsman, Ali, anaknya Nabi diperserikan. Tapi Nabi tunjuk Bilal. Apa kata Nabi? Bilal, saya sudah dengar suara kakimu di surga. Kelebihannya suara Bilal itu adalah setiap selesai ambil wudu salah sunat namanya, salah sunat syukrul wudu. Ronda kanjeng namanya. Ya. Jadi coba-coba kita beda. Kan tuh sampai para luar tidak bisa menutup duhur dengan asar, tidak bisa menutup. Yang menutup itu dah duhur salah sunatnya, namanya salah sunat rawatib. Jadi pun para doa tidak saling menutup itu. Karena salah sunat kita menutupi kekurangan salah fardu kita. Mungkin rakaatnya cocok ibu, tapi bacaannya tidak tentu. Ya, gak sih itu dia hadir tapi pikiran tidak nanrini. Ya, apalagi pernah ngaloi kena ricik nak sambayang. Emang jadi nawa-nawa tidak lalu tidak mau posiannya. Apalagi pernah lawe pengumpulnya dengan imam. Makanya imam itu menurut Nabi, idza amma ahadakumun nas falyuhafid. Kalau kalian imam pada satu jam ringankan sholatmu. Makanya salah satu syarat imam adalah imamul mukim. Orang ada di sekitar itu yang menguasai jamaahnya. Jangan tu imam pan dikulihat dalam riboko, naik dari bokoko, netu tak rokok-rokok, mana tu ngapa? Tapi selalu sujud. Mana mama na pawang ke selalu sujud. Perbanyak sujudmu, lamakan sujud. Puner ke sujud salos sampai kali-kali. Tergantung menyukuran ya. Misalkan buat sampai sudah kisah sampai lantambang, lagi sujud sangin apa lapasan terserah kita. Hingga nak boleh kapan dibully mama jantung. Hingga pernah imam kita diusahakan ukuran jamaah. Apalagi pernah waktu pak bukan, karena kelibat tuh bukan yang jadi mana hal apa kan baca. Asal dia tahu lah busuk nasi papa di bawah. Mana tuh kuliah ayuh hal kapan kulhuallah. Kan paling bagus lagi itu sebenarnya apa yang dihafal oleh orang banyak. Tapi kan kalau dari kita anak tahfiz kan anak apel kurangnya pas nyamai nasari. Terakhir pak, karena aneh Dita sekarang sudah pindah. Dia sangat butuh bantuan tak. Pertama doa, yang kedua amal jariah. Jadi itu hartanya ya, kalau bisa bagaimana dia supaya dia bisa merasakan di sana. Makanya kalau ada keluarganya haji, udah pernah haji, bisa ditawar namanya badal haji namanya. Karena umrahnya sudah selesai. Karena umrah tidak boleh menutupi haji, karena haji yang umrah lain. Watimul haji wal umrah. Makanya pelaksananya bisa haji dulu baru umrah namanya ifrad, bisa umrah baru haji namanya tamattu, bisa dua niat satu perbuatan namanya qiran. Jadi ini kan belum haji ya. Nanti siapa tahu ada keluarganya yang haji, sudah haji ini untuk dirinya, itu baru bisa membadal orang lain. Kalau umrahnya alhamdulillah, tapi kita berharap al-umratu lal-umratu kafarah. Umrah pertama ke berikutnya menghapus dosa diantaranya. Ya mudah-mudahan karena hebat kita ya juga alhamdulillah dia selesai Ramadan, dan mudah-mudahan di Ramadannya termasuk iman dan ihtisaban dilakukan. Mudah-mudahan ghafir lahum ma taqad bin sambi. Kepada anak-anaknya ya kita bina dengan baik, karena biasanya tuh punna talla sai jadi tena pagi butuh dulu dari anak tah. Engkau pun mati begitu kita butuh dengan anak. Makanya anak ajari kita doa orang tua. Allahumma pun talla saja tutuata Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu juga sudah mati bisa. Tapi kalau dia sudah mati dan memamatkan, Allahumma ghafir laha wa arhamha, mana dia dibaca Allahumma ghafir laha wa arhamha wa afiha wa ya Allah ampuni dia, rahmati dia, kasihani dia, bimbing dia. Allahumma la tahrina jaraha wa la taftinna ba'da wa ghafir lana. Ya Allah jangan menyulitkan sebab berakatannya dan jangan memberatkan sepeninggalnya, ampuni dia, ampuni kami. Makanya tabek kewajiban kita kepada orang mati cuma 4. Pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disalati, yang ketiga dikuburkan. Sudah selesai. Jadi tina menteri pemulungi bembe, tina meniapa punya pemilih bembe, pantaman siga, pantaman di pondok. Insya Allah itu jauh lebih bagus, karena di keluarga kita ini jadi izin jokomannya. Malah punya temu pemulungi bembe dengan nikah kan pemulungi bembe. Punya tanya kata susah. Nyeto nyukutan dengan ngapa nih bembe dengan dongkok. Tidak mungkin dempinin dongkok bembe. Ada lagi badan aku lena bangun. Malioto. Nak kena lagi bukti aja deh kena ngelali pada dongkok bembe. Itu kena ke Muhammadiyah nih bapak kan. Bukan persoalan Muhammadiyah apa. Kebijakan tonnya Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Kata nih bu, ke simple, praktis.
Karena itu tahu Pak, adat lebih menonjol daripada agama. Padahal adat itu terjadi di satu daerah belum tentu cocok di daerah lain. Contohnya, nanti tak kalah gua jenis ponto bantain marusuk, sama kita Pak dengan Pak doang. Udah bapak neng ustaz ke kelas ya. Pak doang. Ya. Tenan tu marang Pak doang. Ikat tebu punan itu anak tabe-tabe ki. Ingke pada rata kira Makkah tabe-tabe tamu-tamu yang tangan tu. Tapi kita tabe-tabe kira dari Makkah. Andri tabe-tabe ini tu kita tatan tu yang tertanya dan tetape. Ni tu pun nama lokam nya kamu tengok. Punan tu nak kamu luar berarti tetano ular tu. Jadi alhamdulillah kita ini kambang karena agama nih Pak nih pajak fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan sangat penting karena mungkin nama jamaah ke susah ke. Makanya saya nikah jalan-jalan ke pondok di ya. Alumni ku sampai ngajian aja. Anak-anak deh. Ya. Sekarang kita bangun kantor Pak. Ya. Kantornya ini 13,5 kali 45 2 lantai. Ya. Kita punya santri 700 Pak. Ya. Mulai dari RA sampai Alia. Ya. Mudah-mudahan karena antua anak kapu lebih berharga dari emas. Lebih berharga dari segala-galanya. Itu saya lihat anak-anak yang kecil-kecil hafal 5 juz 4 juz, bahagianya orang tua. Khairun nas man ta'allama al-Quran wal di bawahnya malaikat itu anak-anak tahfiz. Bayangkan Pak, dia menghafal firman Allah, dia menghafal kata-katanya Tuhan. Bayangkan Pak, katanya kan biasa surah-surah jadi lagi nih kasih yang betul. Waktu ini dibaca, ngapa nawal asri kalau pusana? Abilu keillah. Halataka, dari mawas samsi. Ya rupa-rupa. Ini kan anak jadi pun anak tahfiz biasa imam biasa lah bulabi memang tidak salah. Kan memang jangan apa. Diolo kata lihat-lihat tengah asingan nih Pak. Puna tawaru amat turun lang. Ni asing pasti nih inna ansalnahu sigan keluar lah. Pasti sekitar kuliah. Trikularina. Ya tahu menja. Puna anak tahfiz Pak. Nah apa ini memang alhamdulillah hanya mantau ini sadri. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada nakta masuk di tahfiz ya mungkin tenaga ta, doa ta karena sama Bu daripada nanti menyesal di akhirat karena wanta belum tentu mati kita ada memanfaatkan keluarga ta makanya berlomba-lomba dengan keluarga. 4 hari ini kita ceramah takziah di bawah 3 kali di sini 1 kali mudah-mudahan dan tersisa tapi yang penting adalah siapa yang mengikuti majelis kemudian mendapatkan nasihat agama kemudian menyampaikan sekalipun 1 kalimat maka dia seperti lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Makanya apa yang didengar apa yang kita dapat tolong sampaikan ya supaya kita jadi penyebar lagi. Alhamdulillah agama ini bisa berjalan dengan baik kepada semua keluarga ya. Memang Nendita masih muda tapi itulah ajalnya dia karena kayak ngatur keluarga sudah berusaha maksimal itu aku cari terawa Bu di kompleksnya di bangnya ceramah itu hanya bisul sedikit di lidahnya sedikit saja sariawan iya di lidah sedikit muncul diperiksa di rumah sakit 3 tidak tahu begitu ke Malaysia Paris ternyata kankernya sudah ganas iya hanya 2 hari di Malaysia kembali ke sini meninggal di depan blok D jadi masuk ke securities ke sebelah kanan pertama iya tadi malam tapi dia hebat juga karena malam Jumat meninggal hari Jumat dikuburkan ya. Karena kata Nabi siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat dan dikuburkan di hari Jumat atau malam Jumat maka Allah mengangkat fitnah kuburannya tidak ada jenak koleng karena mati sanding apa Jumatan balik kuburan kapal luka jangan tuh jadi dia meninggal Pak di malam Jumat dikuburkan di malam Jumat atau dikuburkan di hari Jumat karena itu hari yang Allah paling muliakan disebutkan namanya dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah kalau hari Jumatnya kita manfaatkan alhamdulillah Bapak Ibu mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya yang pasti bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tidak akan berubah nasib orang kecuali sendiri berusaha merubahnya setelah kita mendapatkan ilmu mendapatkan pelajaran mendapatkan mauizah insyaallah kita laksanakan mudah-mudahan semampu kita dan sebisa kita insyaallah itu jauh lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat mari Pak kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan doa kita diterima Allah kita berharap mudah-mudahan ada kita diterima di Allah diampuni dosa kesalahannya mudah-mudahan surga tempatnya dan insyaallah kita bersama-sama di dalamnya amin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'un yakfi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad dan Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir laha wa arhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir laha wa arhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrina ajraha wa la taftinna ba'da wa ghafir lana laha. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Irhamna ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih mudah manfaatnya kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Sedangkan yang membedakan antara kafir dan orang yang beriman adalah salat. Oleh itu, semoga dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum dan sekeluarga akan menjadi ladang pahala baginya dengan melalui amal-amal jarahnya, melalui sedekah-sedekahnya. Selain itu kepada Al-Ustaz kami ucapkan banyak terima kasih, dan kepada seluruh keluarga dan hadirin tamu undangan kami ucapkan banyak terima kasih. Dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan berdoa bersama, membaca subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.